Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Isman Alfianto, NPM 1913031030 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu menganalisis perilaku konsumen, pendekatan preferensi terungkap. Selamat menyaksikan. Pendekatan preferensi terungkap. Teori preferensi terungkap dipelopori oleh ekonom Paul Samuelson. Preferensi terungkap adalah metode menganalisis pilihan yang dibuat oleh individu. Sebagian besar digunakan untuk membandingkan pengaruh kebijakan terhadap perilaku konsumen. Model preferensi terungkap mengasumsikan bahwa preferensi konsumen dapat diungkapkan oleh kebiasaan pembelian konsumen. Teori preferensi terungkap muncul karena teori permintaan konsumen yang ada didasarkan pada semakin rendahnya tingkat substitusi atau MRS. Penurunan MRS ini bergantung pada asumsi bahwa konsumen membuat keputusan konsumsi untuk memaksimalkan utilitas konsumen. Paul Samuelson mengatakan bahwa konsep utility yang diterapkan pada teori perilaku konsumen, kardinal dan ordinal, masih sulit diuji secara empiris karena sifatnya yang subjektif. Artinya, setiap orang akan mempunyai penilaian yang berbeda dalam penentuan kepuasannya. Oleh karena itu, ada perkembangan baru dalam teori perilaku konsumen, yaitu teori privilege preference yang tidak menggunakan konsep utility. Asumsi dalam preferensi terungkap. Ada 3 asumsi dalam preferensi terungkap. Yang pertama, rasionalitas. Konsumen diasumsikan rasional. Yang kedua, konsistensi. Perilaku konsumen harus konsisten terhadap pilihannya. Yang ketiga, transivitas. Dalam situasi tertentu, jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Selanjutnya, aksioma dalam preferensi terungkap. Ada 2 aksioma dalam preferensi terungkap. Yang pertama, the weak Axiom of Privilege Preference atau WARP. WARP adalah salah satu kriteria yang perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa konsumen konsisten dengan kesukaannya. Jika satu bundel barang A dipilih daripada bundel barang B, ketika keduanya terjangkau, maka konsumen mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih A daripada B. WARP mengatakan bahwa ketika preferensi tetap sama, tidak ada keadaan di mana konsumen lebih suka B daripada A. Yang kedua, aksioma kuat dari preferensi terungkap atau SARP. SARP setara dengan aksioma lemah preferensi terungkap WARP, kecuali bahwa konsumen tidak boleh acuh tak acuh antara 2 bundel yang dibandingkan, yaitu jika WARP menyimpulkan A lebih disukai daripada B, SARP melangkah lebih jauh dan menyimpulkan A langsung disukai daripada B. Contoh grafiknya, jika bundel B diungkapkan lebih disukai daripada bundel dalam anggaran B, maka WARP mengatakan bahwa bundel A tidak dapat diungkapkan secara ketat lebih disukai daripada bundel B dalam setiap anggaran yang ditetapkan B aksen. Ini akan sama benarnya jika telah ditemukan di tempat lain di daerah merah arsir merah muda. Bundel C tidak akan melanggar WARP bahkan jika dipilih dalam anggaran yang ditetapkan B aksen, karena itu tidak berada di area arsir merah muda. Yang terakhir, kelebihan dan kelemahan preferensi terungkap. Kelebihannya yang pertama, menggunakan data yang sepenuhnya dapat diukur dan diamati yang berupa pendapatan, harga, dan kuantitas pembelian. Yang kedua, dapat secara langsung membuat fungsi permintaan. Yang ketiga, dapat menentukan daerah superior dan indiferensi barang yang dikonsumsi. Kelemahan preferensi terungkap.
masih mengacu pada perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga dan pendapatan. Oke teman-teman semua, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.